Halo, selamat pagi anak-anak. Sampai jumpa dengan Pak Abe dalam pelajaran IPS pada pagi hari ini. Baik, anak-anakku, materi kita pagi ini adalah materi terakhir dari bab 1, ya. Jadi, materi ini berkaitan dengan perubahan akibat interaksi antar ruang. Perubahan akibat interaksi antar ruang. Jadi bagian terakhir dari bab 1. Baik, harapan Bapak semua sehat-sehat, ya. Semua sehat-sehat, tidak ada masalah. Walaupun kita belajar model daring, tapi harapan Bapak kita masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pada pagi hari ini. Baik, adapun tujuan pembelajaran pagi hari ini adalah ada dua. Ya, ada dua. Yang pertama, menganalisis perubahan akibat interaksi antar ruang. Lalu yang kedua, kita akan menemukan contoh-contoh perubahan akibat interaksi antar ruang. Oke? Baik, itulah tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya mari kita lihat gambar-gambar atau media-media yang berhubungan dengan materi kita pagi hari ini. Selamat menyaksikan. Baik, kalau sudah Anda saksikan, lihat, maka kita lanjut dengan penjabaran dari materi hari ini mengenai perubahan akibat interaksi antar ruang. Ya, mengutip Kemdikbud RI bahwa interaksi antar ruang terjadi dalam berbagai bentuk, yaitu pergerakan orang, barang, gagasan, dan informasi. Pergerakan itu menimbulkan perubahan bagi daerah asal dan juga daerah tujuan. Interaksi keruangan meliputi beragam jenis pergerakan, seperti perjalanan ke tempat kerja, migrasi, pemanfaatan fasilitas umum, transmisi informasi, dan modal, wilayah pemasaran kegiatan retail, perdagangan internasional, dan distribusi barang. Itulah hal-hal itu. Semua bentuk interaksi antar ruang itu berdampak pada adanya perubahan. Jika banyak orang dengan berbagai kepentingan selalu datang pada suatu tempat, maka tempat yang dituju akan berkembang menjadi pusat kegiatan manusia yang disebut dengan kota. Nah, itu dia. Ya, itu mengenai pengantar dari perubahan akibat interaksi antar ruang. Baik, kita lanjut. Nah, dalam perubahan akibat interaksi antar ruang terjadi 6 bagian, ya, 6 bagian perubahan. Yang pertama, berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Maksudnya apa? Bahwa berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan berarti terjadinya interaksi antar ruang itu menyebabkan muncul tempat-tempat yang menjadi pusat berkembang sesuatu hal. Contoh, pusat perdagangan, ya, atau pusat perkantoran. Nah, itu dia. Berkembangnya pusat-pusat pertumbuhan. Oke. Lalu yang kedua, perubahan penggunaan lahan. Maksudnya apa? Perubahan penggunaan lahan maksudnya yaitu bahwa yang dulu di pedesaan itu menjadi daerah pertanian berubah menjadi daerah perumahan. Bisa berubah menjadi daerah tempat pusat-pusat jadi kegiatan
penelitian bisa. Nah, ini dia, penggunaan lahan, perubahan penggunaan lahan. Itu maksudnya di sini. Berubah menjadi model lain, gitu dia. Ya. Ini maksudnya yang perubahan penggunaan lahan. Lalu yang ketiga, perubahan orientasi mata pencarian. Ini arahnya dalam mata pencarian yang dilakukan oleh manusia atau seseorang. Contoh, di pedesaan dia menjadi petani, lalu kemudian pindah ke perkotaan, dia menjadi pegawai. Nah, berubah orientasi mata pencarian. Ya, berubah menjadi orientasi mata pencarian. Lalu yang keempat, berkembangnya sarana dan prasarana. Berkembangnya sarana dan prasarana artinya sarana dan prasarana untuk pemukiman mulai berkembang. Ya, di mana-mana ada pemukiman, di mana-mana ada perumahan, di mana-mana ada perumahan. Mulai berkembang. Ya, atau mulai berkembang dalam bidang perdagangan. Nah, mulai berkembang sarana dan prasarana. Oke, itu yang keempat. Lalu yang kelima, adanya perubahan sosial dan budaya. Arahnya kemana atau maksudnya di mana? Bahwa kegiatan seseorang atau masyarakat itu mulai berubah. Ya, contoh perubahan yang ke arah negatif banyak. Contohnya, pertama misalnya yang dulu di pedesaan dia ada kerja gotong royong, karena dia sudah berpindah ke perkotaan, maka mulailah muncul atau hilang rasa gotong royong itu. Ada mulai berubah dalam bidang sosial dan budaya. Itu bidang sosial. Lalu kemudian dalam bidang budaya mulai muncul tradisi atau kebiasaan-kebiasaan orang perkotaan yang dulu tidak ada di pedesaan. Nah, itu yang kelima. Oke. Lalu yang keenam, berubahnya komposisi penduduk. Komposisi artinya jumlah, pendataan penduduk mulai berubah. Yang dari desa dia pindah ke kota, mulai komposisi penduduk di pedesaan mulai berkurang, sedangkan komposisi penduduk di perkotaan mulai bertambah. Nah, ini 6 poin, ya, 6 bagian besar yang diakibat oleh perubahan akibat interaksi antar ruang. Nah, baik, kita lanjut ya. Nah, ini ada contoh dampak dari interaksi antar ruang. Yang pertama, perubahan lahan sawah menjadi ladang. Nah, berubah toh. Lalu yang kedua, perubahan lahan sawah menjadi industri. Nah, ya, perubahan lahan menjadi industri. Lalu yang ketiga, perubahan lahan sawah menjadi kebun. Lalu yang keempat, perubahan lahan sawah menjadi rawa-rawa. Ini contoh dampak interaksi antar ruang. Jadi ada tujuan tertentu yang membuat menjadi berubah. Oke, baik. Anak-anakku sekalian, materi pagi ini memang menjadi materi pamungkas terakhir dari bab 1 yang simple. Jadi dia berbicara tentang perubahan apa saja yang terjadi akibat interaksi antar ruang. Nah, baik. Berikutnya akan kita lihat beberapa contoh gambar yang terjadi perubahan akibat interaksi antar ruang. Mari kita saksikan. Nah, ini yang pertama. Perubahan orientasi mata pencarian. Ingat yang tadi ya, sudah dijelaskan ya. Yang dari petani, dia berubah menjadi pegawai kantoran. Nah, berubah mata pencaharian. Oke, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Nah, orientasi lahan, ya, lahan yang dulu sangat pedesaan yang mulai berubah jadi perkotaan. Ini dia. Oke, jadi pusat sarana dan prasarana. Nah, ini dia. Nah, gambar berikutnya
yang berhubungan dengan sama sarana dan prasarana. Dulu pedesaan yang sangat sunyi, ini ya, sangat sunyi, tidak ada diberi dengan perumahan-perumahan, dan berubah. Nah, jadi daerah perkotaan, pusat pemukiman. Nah, ini dia perubahan. Oke. Lalu yang terakhir, gambar yang terakhir adalah berhubungan dengan ini dia, penggunaan lahan. Ya, lahan pedesaan berubah menjadi lahan pabrik. Nah, contoh lain, nah dia mulai daerah ketenagakerjaan, ya, di daerah perkotaan. Nah, jadi dia bekerja di daerah perkotaan, artinya disesuaikan dengan apa yang orientasi mata pencarian mereka. Oke, baik. Itu saja untuk hari ini. Jadi harapan saya, inilah materi terakhir dari bab 1 yang menjadi materi ujian tengah semester kita. Ya, jadi harapan Bapak, mari kita kembali ulang, buka kembali dari materi bab 1 bagian pertama sampai bagian ini. Jadi inilah materi untuk ujian kita tengah semester. Mudah-mudahan anak-anak kami sekalian sehat dalam menyelesaikan nanti soal-soal ujian tengah semester. Oke, sampai situ dari Bapak. Bapak ucapkan selamat pagi dan terus berjuang.